Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan contoh ya dari rekayasa sistem informasi ya. Apa sih sebenarnya yang dilakukan dalam rekayasa sistem informasi yang nantinya ini akan Anda kerjakan berkelompok ya. Ini saya contohkan saja berdasarkan jurnal dari Jurnal Vokasional Teknik Elektronika dan Informatika tahun 2019, berarti masih terbaru ya. Nah, ini ada judul Rekayasa Sistem Informasi Promosi dan Pengelolaan Jasa Studio Foto Berbasis Web. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini kalau abstraknya, saya biasa selalu baca abstraknya dulu ya. Sistem informasi artinya memberikan berbagai dukungan dan kemudahan di bidang kehidupan. Salah satu adalah bidang ekonomi. Nah, ini fenomena. Studio foto merupakan salah satu usaha bidang ekonomi yang menggunakan sistem informasi. Usaha yang menawarkan jasa fotografi dan video recording ini memiliki target pasar yang luas. Nah, ini adalah cerita tentang profil dari objek penelitiannya. Namun, dalam promosi dan pengelolaan studio foto masih menggunakan sistem manual dan belum memanfaatkan sistem informasi yang optimal. Hal ini rentan terjadinya kesalahan dalam menyampaikan informasi paket jasa, pemesanannya akan berakibat pada kesalahan pembuatan laporan. Nah, ini masalah. Tujuan dari sistem informasi ini diharapkan adalah mampu meminimalisir kesalahan dan mengoptimalkan promosi jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Menampilkan informasi secara detail seperti portofolio galeri hasil karya. Nah, ini tujuan. Sehingga konsumen dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah. Sistem informasi juga dapat menghasilkan laporan pemesanan secara berkala bagi penyedia jasa. Nah, ini adalah harapan ya atau manfaat. Kemudian sistem informasi ini dirancang menggunakan metode waterfall dan dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP, framework Laravel, dan database MySQL. Ini adalah metodenya ya. Jadi lengkap sudah. Jadi kita tahu apa sih terkait masalah, tujuan, dan dia menggunakan metode apa. Nah, salah satu metode yang tradisional itu memang waterfall. Waterfall itu adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dimana salah satu step itu harus divalidasi dulu, harus sesuai dengan kebutuhan customer atau di-approve oleh customer terlebih dahulu, baru berlanjut pada step berikutnya. Seperti itu. Itu waterfall, berbeda dengan prototype agile. Kalau agile itu berbeda. Nah, pertama ya, saya langsung masuk saja pada metode ya. Metode karena apa? Karena ini saya nggak masuk ke sini kan sudah tahu masalahnya tuh apa. Ya, di sini ada tahapan. Nah, yang ini yang harus Anda pahami ketika Anda menjadi seorang melakukan rekayasa sistem informasi. Nah, yang pertama dia melakukan analisis sistem. Nah, analisis sistem ini yang dia lakukan adalah analisis sistem berjalan, ya, analisis prosedur yang berjalan. Nah, analisis sistem ini merupakan proses penguraian ya sistem yang menjadi beberapa bagian. Nah, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kemudian opportunity, hambatan yang terjadi dalam sistem. Nah, di sini dia menggambarkan proses bisnis. Ini pertama yang harus Anda analisis wawancara ya biasanya. Ada berapa kegiatan sih dalam foto studio itu? Oh, ternyata ada kegiatan promosi, kemudian ada konsultasi pemilihan paket dan pesanan, kemudian laporan dan pembayaran. Bagaimana proses itu? Nah, ini Anda menganalisis proses kegiatan dan aktivitas. Ada kegiatan promosi, aktivitasnya bagaimana? Dia cara promosinya seperti apa? Nah, ini dia jelasin, ya analisis. Kemudian di sini analisis prosedur yang berjalannya, ada pembuatan iklan. Nah, pembuatan iklan dia ngapain, prosedurnya seperti apa, dan siapa yang melakukannya? Ada usernya. Seperti itu. Jadi di sini ada analisis prosedur yang berjalan. Ini analisis proses bisnis yang berisi tentang kegiatan. Kalau yang analisis prosedur berarti langkah-langkah dan siapa yang melakukan harus ada. Ada aktivitas, ada langkah-langkahnya, ada siapa yang melakukan.
Nah, ini harus dianalisa, lalu digambarkan. Nah, karena kemarin kalian sudah saya minta untuk belajar BPMN, nah maka nanti sistem yang berjalan ini Anda buat menggunakan BPMN ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Seperti itu. Kemudian dari hasil pemaparan dari analisis proses bisnis yang berjalan, Anda lakukan analisis masalah dan solusi. Ini sama dengan bisnis ya. Masalahnya apa? Temukan masalahnya, lalu disolusikan. Ya, menurut Anda solusinya seperti apa? Ya, lalu Anda membuat sistem yang diusulkan. Ya, analisisnya berdasarkan usernya. Nah, ini analisis user. Jadi analisis sistem dari yang diusulkan adalah pertama adalah analisis user. Usernya ada siapa saja, kemudian aktivitasnya ngapain aja. Lalu dilakukan analisis dokumen input output. Ingat ya, IO itu adalah input output. Dokumen inputnya apa, dokumen outputnya apa, user yang terkait, admin, misalkan keterangannya apa. Nah, ini dokumen inputnya pendaftaran data ganti, nah ini apa ya, dan dokumen outputnya apa saja. Nah, ini ada Anda buat ya. Lalu buat flow map yang diusulkan. Nah, ini buat dengan BPMN. Nah, di sini ada seperti itu, BPMN dibuat. Lalu setelah Anda buat, dilakukan perancangan sistem yang dimana di dalamnya terdapat UML dan diagram konteks ya. Diagram konteks pasti Anda pernah pelajari ketika dengan Pak Darman ya. Anda belajar diagram konteks itu seperti ini. Jadi ada sistem, ini entitas. Ini dokumen, kalau yang masuk ke sistem disebut input, yang keluar dari sistem disebut output. Jadi dokumen input output, apa yang masuk dalam sistem dan apa yang keluar dari sistem. Cukup diagram konteks saja. Tapi kalau lebih bagus Anda bisa detailkan sampai ke diagram level 0, level 1, 2 dan sebagainya ya. Di FD data flow diagramnya Anda jelasin, boleh seperti itu. Nah, dari sini juga Anda bisa membuat use case-nya. Use case-nya itu apakah sudah saya pernah ajarkan ya di analisis kebutuhan sistem? Ya, Anda buat use case-nya. Ingat ya, ini bukan Anda membuat jurnal, tapi Anda membuat laporan. Ya, nanti tugasnya itu membuat laporan, bukan buat jurnal. Ya, di sini ada aktor-aktornya, kemudian ada use case-nya. Ingat ya, Anda jangan sampai salah apa perbedaan antara input dengan extend ya kalau di dalam use case. Ini pernah saya ajarkan ketika kita belajar analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, di sini setelah Anda menampilkan use case, lalu tampilkan activity diagram. Ingat, activity diagram itu harus ada aktornya, misalkan yang melakukannya ya, jangan hanya cuma satu aja seperti itu. Nah, itu kemudian setelah activity diagram juga Anda buat, lalu buat IRD boleh, diagram kelas boleh ya. IRD itu berupa relationship ya antar entitas, bagaimana hubungannya antara one to one, one to many, seperti itu kan ya. Atau kalau diagram di kelas diagram itu ada yang 1 ke bintang, 0 ke bintang dan sebagainya. Lalu desain mockup-nya. Nah, mockup ini Anda desain bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan mockup plus ya. Ini bisa sesuai dengan kalian yang ingin Anda buat. Nah, lalu ya, kalau Anda bisa ya, saya sih sebenarnya harusnya bisa sih ya. Cukup sampai sini aja lah, nggak apa-apa, nggak usah sampai developmentnya, nggak apa-apa. Jadi cukup sampai ke mockup-nya. Lalu Anda buat kesimpulannya seperti itu. Jadi dalam rekayasa sistem informasi sebenarnya konteksnya sampai sini ya, sampai membuat aplikasi lalu diuji. Nah, ujinya ada white box testing, ada black box testing. Kalau white box testing itu uji logika dari sistemnya, kalau black box testing itu adalah uji dari aplikasi itu dari usernya, seperti itu. Jadi ini
rekayasa sistem informasi sebenarnya konteksnya seperti ini. Jadi saya minta untuk membuat kelompok. Satu kelompoknya itu isinya 5. Ya, satu kelompoknya isinya 5. Berarti kalau misalkan ada 20 siswa berarti ada 4. Tapi kalau misalkan di bawah 20, 17 atau 18 berarti bisa ada yang 6, ada yang 5. Jadi ada 3 kelompok seperti itu. Buat salah satu project ya yang Anda ingin teliti ya, Anda ingin membuat rekayasa sistem informasinya, Anda lakukan, Anda tanyakan lebih pada gini aja. Tapi ini bukan mengarang ya, kalau bisa pilih aja atau kampus atau di mana yang bisa Anda bisa menemui orang. Ini proyeknya 1 bulan. Jadi Anda membuat ini 4 minggu ya, 4 minggu. Nanti ketiga itu nanti Anda bisa membuat project ini menjadi sebuah laporan. Jadi nanti di minggu ketiga Anda membuat ini seperti itu, buat kelompoknya. Kalau misalkan di bawah 20 total mahasiswanya berarti ada 3 project, tapi kalau misalkan sampai 20 berarti ada 4 project seperti itu. Silahkan laksanakan ya, kerjakan. Ini berkelompok ya, ingat berkelompok. Ada satu yang bagian analisis, bikin aktivitas tadi seperti user, aktivitasnya apa, kegiatan aktivitas, kemudian ada yang menganalisis masalahnya, kemudian ada yang memberikan solusinya, ada yang gambar use case, ada yang gambar BPMN-nya. Silakan dibagi-bagi. Nah, nanti setelah ini ya, setelah ini kan saya bentuknya video YouTube ya, jadi Anda menonton video saya, nanti Anda buat pertemuan dengan teman-temannya satu kelompok ya, di record pertemuannya tersebut, nanti saya biar bisa nonton. Jadi nanti Anda bisa tugaskan siapa yang kebagian ini, bagi tugas dulu ya, pilih pembagian tugasnya, siapa orang-orangnya, saya supaya biar tahu siapa yang melakukan apa, proses bisnisnya yang bikin siapa, kemudian use case-nya yang bikin siapa, atau yang menulis dokumentasinya siapa. Nah, itu harus jelas. Jadi setelah Anda menonton YouTube ini, Anda lakukan pertemuan dengan teman-teman ya, Anda bisa membuat di grup lah siapa yang mau jadi satu grup dengan Anda, lalu definisikan tugasnya, dan nanti misalkan Anda pertemuannya menggunakan Google Meet, tolong reportnya, video record dari itu kirim linknya, kirim ke ke e-learning, nanti akan saya kasih tempatnya. Jadi link dari, biasanya kan saya yang ngasih link ya, nah sekarang kalian yang memberikan linknya, hasil diskusi kalian. Jadi saya pengen kalian mengerjakannya tuh bersama online ya, atau misalkan tidak online secara bersama-sama pun harus ada dokumentasinya seperti itu. Itu boleh seperti itu, atau mau online berarti nanti kasih ke saya video recordnya, tapi kalau tidak online berarti outputnya seperti itu. Itu mungkin dari saya. Jadi terkait rekayasa sistem informasi ini saya perlihatkan hasilnya ya. Jadi Anda nanti bisa buat project ini. Itu saja mungkin dari pertemuan ini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan WA saya atau komen di bawah video YouTube ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.